Bismillahirrahmanirrahim. Bayat, ubayu ustadi. Aku berbayat kepada guruku. Anutia ustadi. Aku akan menaati guruku. An tarima ustadi. Aku akan menghormati guruku. An abirro walidayya. Aku akan berbuat kebaikan kepada orang tuaku. An azdahida biihlasin. Aku akan bersungguh-sungguh dengan ikhlas. An la akliba. Aku tidak akan berbohong. An la tahosoma. Aku tidak akan berkelahi. An la kiro ahadan. Aku tidak akan merendahkan orang lain. An akro qur'ana kulla yaumin. Aku akan membaca Al-Quran setiap hari. An la adkhona. Aku tidak akan merokok. An la biasinati illa ma dhahara minha. Aku tidak akan memperlihatkan perhiasanku kecuali yang nampak. An asrukal fawahisya ma dhahara minha wa ma batona. Aku akan meninggalkan kejahatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum. Tidak ada kumpulan 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada kumpulan 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala azna min dzalika wala aksaro illa huwa ma'hum aina ma kanu. Dan tidak ada kumpulan yang kurang maupun lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, bahwa Ibu punya kesempatan untuk bermuajahah meskipun melalui media yang lain, tidak secara langsung. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan tetap semangat untuk belajar meskipun sudah beberapa bulan ini kita mengalami corona. Anak-anakku sekalian, betapa rindunya kita untuk belajar secara langsung tatap muka. Ibu bisa menyaksikan betapa wajah-wajah kalian, mata yang berbinar, mengikuti pelajaran, rindu untuk mengikuti pelajaran. Kemudian bahwa ada sikap duduk yang luar biasa menunjukkan bahwa kalian siap untuk menerima pelajaran. Maka silakan untuk bangun, wake up, bangun, mari kita belajar. Mulai dengan baiat, mulai dengan baca Al-Quran, kemudian siap untuk menerima pelajaran. Anak-anakku sekalian, Umar bin Khattab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tapaqahu qabla an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Tapaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah, berpahamlah sebelum Anda menjadi orang hebat. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah belajar sahabat-sahabat Nabi itu fi kibari sinnihim, pada umur yang mereka itu sudah tua. Ketika para sahabat dalam usia yang mereka tidak muda lagi, mereka masih semangat, luar biasa semangatnya untuk belajar, apalagi kalian usia yang masih muda, 12, 17, anak sanawiyah atau anak mualimin, sungguh adalah usia-usia yang kalian itu otaknya seperti spons yang siap untuk menyerap apapun yang kalian terima. Maka mari kita belajar. Kenapa selalu saja ada alasan untuk bodoh? Maka berusahalah dengan berbagai alasan untuk pintar. Alasan untuk pintar dibuat oleh malaikat, dan alasan untuk bodoh dibuat oleh setan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, supaya kita semangat untuk belajar, syarat untuk belajar adalah yang pertama harus punya semangat untuk menuntut ilmu, harus selalu ingin tahu untuk mengetahui ilmu, kemudian harus cerdas, kemudian harus tabah, harus sabar, kemudian harus punya bekal untuk menuntut ilmu, kemudian harus berguru, harus punya guru. Nah, kalian ketika belajar di kelas punya guru, kemudian yang terakhir tidak boleh sebentar. Maka
kalian bisa belajar nanti di kelas 9 atau yang mu'alimin sudah belajar di kelas 9. Ada hadis di mana Abi Hurairah itu orang yang sangat rakus di dalam ilmu. Rakus dalam tanda kutip bukan berarti jelek, tetapi Abi Hurairah selalu merasa ketika belajar satu hadis itu bisa menyelamatkan dirinya sampai ke surga. Masya Allah. Apakah kita sudah seperti itu? Apapun ilmu yang kalian terima setiap hari di pesantren, maka mudah-mudahan itu menjadikan semangat untuk tolab ilmu. Ketahuilah bahwa kualitas hidup seseorang itu bukan ditentukan seberapa tinggi pendidikannya, tetapi seberapa dia merendah di hadapan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalian sedang belajar, mudah-mudahan hati kita selalu punya keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, merendah, mendekatkan diri kepada Allah, maka sebetulnya itulah kualitas yang terhebat dari kehidupan seseorang. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa belajar itu ada dua. Satu, apa yang diserap, kedua, apa yang didengar. Maka apa yang didengar tidak bermanfaat ketika tidak diserap. Maka di dalam Sahih Bukhari, orang yang paling hebat adalah orang yang ketika dia tidak tahu apa-apa, dia bodoh, dia tidak mengerti apapun, tapi ketika dia belajar, kemudian ilmu itu diserap, ilmu itu diamalkan, yang paling hebat adalah ketika ilmu itu diamalkan, diajarkan. Maka itulah sehebat-sehebat manusia. Jadi ada juga pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita harus belajar menunjukkan kualitas kehidupan kita sangat hebat dengan cara merendah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan demikian kita akan menjadi orang hebat di hadapan Allah. Biasanya kalian itu kalau belajar kan biasanya belajar dengan daring ya. Ada yang belajar kemudian lihat game dulu, lihat drakor dulu, lihat K-pop dulu gitu kan. Itu kenyataan di lapangan. Bukan salah, tetapi tidak juga menjadikan kalian lupa bahwa tugas kalian adalah belajar, menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu yang paling baik itu ketika belajar bukan hanya didengar, tetapi justru diserap. Kalau di dalam perumpamaan itu, di dalam hadis itu seperti tanah yang kemudian datang air hujan, kemudian air itu diserap oleh tanah, kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan. Itulah manusia yang terhebat, yaitu ketika dia dapatkan satu hadis seperti Abi Hurairah, kemudian dia pahami, kemudian dia serap, dia amalkan maksudnya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Bahkan itulah yang paling manusia yang terhebat, yang terbaik. Bahkan orang yang paling hebat adalah orang yang, bahkan jihad yang paling hebat adalah menuntut ilmu. Ada selalu rasa ingin tahu dalam dirinya. Waktunya juga tidak sebentar. Ketika kalian belajar di Sanawiyah 3 tahun, di Mu'alimin 3 tahun, itu bukan artinya selesai menuntut ilmu. Itu it's beginning, baru permulaan, baru awalnya saja. Kenapa? Karena semakin keingintahuan kalian semakin besar, maka disitulah ada kerinduan untuk menuntut ilmu. Ibu harapkan mudah-mudahan anak-anakku sekalian dengan belajar seperti ini, Corona, mudah-mudahan ada keinginan dalam diri kalian semangat untuk menuntut ilmu. Jangan selalu leye-leye di kasur ya anak-anak. Meskipun itu menyenangkan, tetapi justru menimbulkan rasa kemalasan. Tetapi bagi anak-anakku yang sudah beberapa bulan ini tidak bertemu, ada yang rambutnya gondrong, ada yang tubuhnya semakin gendut karena kurang bergerak, maka silakan bangun. Kemudian yang malas mandi mau dengan air dingin, mau dengan air hangat. Kemudian yang rambutnya gondrong silakan dicukur gitu kan, rambutnya dibereskan. Kemudian yang masih tertidur di tempat tidur, bangun, kerjakan sesuatu. Maka dengan demikian kalian sudah melakukan apa yang dikatakan Rasulullah, maka
bersedekahlah dengan sendimu yang 360. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, mau menolong ibu di dapur, membersihkan tempat tidur sendiri, kemudian bantu-bantu membersihkan halaman rumah, itu artinya kalian sudah menggerakkan sendinya yang 360, maka hakikatnya kalian sudah bersedekah. Nah, anakku sekalian yang ibu cintai, maka di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang yang mereka diberi hati, mereka diberi penglihatan, mereka diberi pendengaran, tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena alat belajar itu 3, 1 dengan hati, 2 dengan penglihatan, 3 dengan pendengaran. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf bahwa justru kebanyakan pengisi neraka jahanam itu adalah orang-orang yang ketika diberi hati tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, ketika diberi mata tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ketika diberi pendengaran maka tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dalik. Bahkan di dalam ayat terakhirnya Allah mengatakan bal adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Maka mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ibu cintai, kita tidak menjadi penghuni neraka karena kita tidak menggunakan hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Tapi maka pekakan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita untuk lebih memahami, lebih belajar. Bahwa belajar itu harus ada keingintahuan, bahwa belajar itu harus tabah, harus sabar, tidak bisa instan. Tidak bisa hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, itu harus ada berkesinambungan. Sampai piki baris sinnihim, sampai usia yang paling uzur pun masih kita diberi kemampuan untuk tolab ilmu, untuk menuntut ilmu, silahkan menuntut ilmu. Terima kasih untuk anak-anak yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, baik di kelas ataupun di majelis-majelis ilmu yang lain. Kenapa? Karena harusnya kita seperti itu. Dan dari situlah kita akan mendapatkan pahala. Maka saya selalu mengatakan bahwa jihad yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Jihad melawan hawa nafsu besar, jihad mengangkat senjata itu besar, tetapi ada jihad yang lebih besar adalah menuntut ilmu. Mari kita bangun, kita bergerak, punya keinginan untuk selalu menuntut ilmu. Maka tadi dikatakan bahwa kualitas kehidupan seseorang itu bukan seberapa tinggi pendidikannya, tapi seberapa rendahnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita selamanya menjadi orang-orang hebat yang ketika kita belajar kita punya semangat yang luar biasa. Bukan karena disuruh oleh ibu, bukan karena disuruh oleh bapak, bukan karena takut oleh guru, tetapi ada keinginan yang luar biasa. Kita ingin belajar karena Allah. Kenapa? Hasan Al-Bisri mengatakan ketika kita belajar tidak karena Allah, tidak mengikhlaskan diri karena Allah, maka tidak akan melahirkan manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, semoga kita tetap selama belum belajar di kelas, meskipun itu semua kita rindukan, maka tetap kita bisa belajar apapun media yang kita pakai, yang kita lalui. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan belajar. Kenapa? Karena belajar harus melahirkan optimis. Satu optimis lebih berharga ketimbang sekarung bakat, gitu kan? Nah, jadi satu optimis lebih berharga ketimbang sekarung bakat. Begitu kata Hasan Al-Bisri. Artinya bangun. Maka silakan. Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mendapatkan satu ilmu yang dengan satu ilmu itu bisa menyelamatkan Anda hingga ke surga. Itu kenapa sahabat Abu Hurairah menjadi orang hebat, karena dia orang yang sangat keingintahuannya terhadap ilmu itu sangat besar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, saya selalu mencintai kalian. Allah mentakdirkan kita selalu bertemu di pesantren, dan hari ini melalui media ini kita bertemu. Mudah-mudahan semakin ada kerinduan kita untuk tetap
belajar. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita diberi semangat, hati kita kemudian merasa tergugah untuk selamanya belajar. Jadi kalau saya katakan, kalau belajar itu, kalau saya seperti masuk ke toko buah. Jadi kita ingin buah ini, buah ini, buah ini. Keingintahuan yang besar itu menyebabkan kita ingin terus belajar. Bahwa ketika kita tahu satu ini, oh ternyata ilmu yang lain belum kita dapatkan. Dan harus ada kesungguh-sungguhan, harus sabar. Kalau hari ini kita belum bisa matematika, terus ulang, terus ulang, terus ulang. Kalau hari ini kita belum bisa nahwiyah, terus ulang. Apa yang susah dengan nahwiyah, kemudian itu pelajari. Maka itu syarat, kata Ali bin Abi Thalib, untuk belajar. Jadi mesti ada kecerdasan, mesti ada keingintahuan yang luas, mesti sabar atau tabah, kemudian harus punya bekal untuk menuntut ilmu, kemudian harus ada guru, dan yang terakhir harus dalam jangka waktu yang lama. Selesai di mu'alimin, selesai di sanawiyah, bukan berarti selesai menuntut ilmu. Ada waktu-waktu yang lain di mana kalian punya kesempatan untuk tetap selalu belajar.